Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Jangan lupa bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 1 Februari 2026. Hari Minggu biasa keempat. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga." Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini adalah bagian dari khotbah di bukit yang memuat tentang sabda bahagia yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Pengajaran Yesus ini mendefinisikan ulang kebahagiaan sejati menurut kerajaan surga, bukan ukuran duniawi, di mana orang yang miskin di hadapan Allah, yang lemah lembut, yang suci hatinya, dan pembawa damai diberkati Tuhan, meski mengalami penderitaan. Yang berbahagia menurut Yesus pertama adalah mereka yang miskin di hadapan Allah. Mereka ini yang selalu sadar akan ketergantungan total kepada Allah, bukan bersandar pada kekayaan duniawi. Mereka tahu bahwa hidup mereka adalah kemurahan, kebaikan dari Tuhan. Kedua, mereka yang sangat berduka atas dosa-dosanya, karena mereka akan mendapatkan penghiburan dan pengampunan dari Tuhan. Ketiga, mereka yang lemah lembut. Mereka memiliki kerendahan dan kelembutan hati seperti Yesus. Mereka inilah orang yang mampu mengendalikan diri dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Keempat, mereka yang kelaparan dan haus akan kebenaran. Mereka akan mencari dan menemukan Allah sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang sanggup memuaskannya. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kerinduan mendalam untuk hidup sesuai kehendak Allah. Kelima, mereka yang murah hati. Mereka berjiwa pengampunan dan belas kasihan kepada orang yang menderita. Mereka ini adalah orang yang selalu menaruh belas kasih dan bertindak kasih kepada sesamanya. Dan keenam, orang yang hatinya disucikan oleh Allah, sebab mereka akan memiliki persekutuan yang intim dengan Allah dan mengalaminya dalam pergumulan hidup yang real. Mereka yang berdamai dengan sesama dan membawa orang lain berdamai dengan Allah. Dan mereka disebut anak-anak Allah. Saudara-saudariku terkasih, sabda bahagia Yesus bertentangan dengan apa yang manusia pikirkan, bertentangan dengan logika manusia. Bagi manusia, bahagia itu ialah mereka yang memiliki harta yang berlimpah. Ada banyak uang, ada banyak harta, ada simpanan di bank, ada tanah, ada mobil mewah, ada kedudukan, ada kuasa yang dimilikinya. Tapi hari ini Yesus justru membuka mata hati kita bahwa kebahagiaan sejati justru ditemukan dalam kerendahan hati dan ketergantungan pada Tuhan, bukan dalam kekuasaan dan kekayaan.
Sumber kebahagiaan sejati adalah berasal dari Tuhan. Dunia mungkin menawarkan kebahagiaan, namun sifatnya sementara dan terbatas. Sabda bahagia hari ini bukan berarti Tuhan melarang kita untuk memiliki harta kekayaan kita. Yesus tidak pernah melarang kita menjadi kaya. Kita boleh memiliki segalanya. Kita boleh punya uang, boleh punya harta yang berlimpah. Kita berhak menjadi kaya. Yang ingin Yesus katakan pada kita hari ini adalah agar kita sadar bahwa semua kekayaan itu adalah anugerah dari Allah. Titipan Tuhan pada kita yang perlu kita kelola dengan baik dan bijaksana. Saudara-saudariku terkasih, mengapa Yesus menyebut mereka yang diceritakan dalam Injil sebagai orang yang berbahagia? Karena mereka selalu bersandar dan mengandalkan hidupnya pada Tuhan. Inilah yang paling penting untuk kita dalam segala situasi yang kita punyai, entah kita kaya atau miskin. Satu yang tidak boleh kita lupakan, tetap bersandar pada Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam